Yes, welcome back. Welcome. Selamat datang kembali semua di Crypto Daily Indonesia. Crypto Daily Indonesia, pemberitaan kripto di Indonesia akan menyajikan kepada Anda, menyampaikan kepada Anda apa yang terjadi di ruang kripto. Maka dari itu, saya ingatkan kembali untuk Anda semua, bagi diri Anda yang belum terlibat di tim Crypto Daily Indonesia, libatkan diri Anda bersama kami agar Anda mendapatkan info-info terbaru di ruang cryptocurrency bersama saya. Nama saya Sofyan, owner Crypto Daily Indonesia. Jangan lupa sebelum kita lanjut ke video inti pada kesempatan kali ini, tinggalkan jejak kalian dengan cara smash tombol like-nya, subscribe, bunyikan loncengnya. Pada kesempatan kali ini kembali kita akan membahas perkembangan terbaru dari FTX. Kemudian juga di sini saya akan tunjukkan kepada Anda, baru-baru ini memang ada perseteruan antara Kevin O'Leary dengan CEO Binance ya, kurang lebih dengan Binance lah ya. Sebentar kita akan lihat, tetapi sebelum kita akan melihat berita itu ya, alangkah baiknya teman-teman, seperti biasa kita akan melihat perkembangan terbaru global market cap saat ini. Saat ini kita akan update di CoinGecko ya. CoinGecko saat ini menunjukkan kepada kita dalam 24 jam terakhir untuk global market cap kembali mengalami penurunan 1,5%. Di kisaran lebih dari 896 miliar US dollar untuk market cap, kapitalisasi pasar global keseluruhan aset kripto. Kemudian kita mengacu kepada Bitcoin. Bitcoin saat ini dalam keadaan bear, minus 1%-an, tetapi ya masih di atas 17 ribuan lah ya, belum, tidak turun lagi di bawah 17 ribu. Semoga memang di akhir tahun 2022 ini Bitcoin mampu ya minimal lah ya tembus di 19 ribu atau 18 ribu ya. Di sini memang sudah mendekati kembali 18 ribuan. Kemudian untuk Ethereum ya, biurnya 3,2% ya, kembali turun di harga 1.200-an lebih per Ethereumnya. Kemudian kita pantau ada BNB 2,9% bear, kemudian XRP 2,4%, kemudian apa lagi nih, Dogecoin 3,8%. Memang nampaknya terlihat sekilas dalam 24 jam terakhir ya, token koin teratas mengalami penurunan ya, termasuk Cardano minus 3%, Polygon Matic pun 3,3% bear, Polkadot pun juga 1,7%, kemudian ya STETH 3,2%, OKB ya, Litecoin, Shiba Inu, Solana, dan beberapa altcoin lainnya memang ada juga yang normal dan ada juga kebanyakan sih ya mengalami keadaan bearish. Nah, seperti itu teman-teman. Baik, seperti apa yang saya ungkapkan tadi, kita akan bahas ya perkembangan terbaru bahwa Kevin O'Leary berbicara di salah satu forum, teman-teman semua ya, anggota Parlemen Amerika Serikat. Dia berbicara di sana tentang tanggapan dia kenapa sih FTX ini bisa runtuh. Nah, di sini kita akan melihat perkembangan terbaru ya dari Kevin O'Leary dengan Binance. Kevin O'Leary memberitahu anggota Parlemen Amerika Serikat bahwa FTX gagal karena Binance sengaja membunuhnya. Kenapa sih demikian? Karena salah satu kenapa alasan Kevin O'Leary mengatakan demikian, karena salah satu penyebab terbesar menurut dia runtuhnya FTX karena persentuhan antara kedua exchange terbesar ini teman-teman ya. Kedua exchange terbesar ini, karena diantaranya juga Binance menarik diri dari FTX ya, karena kepemilikan saham FTX ya, saham Binance, artinya Binance ini memiliki saham FTX sekitar 20% ya di situ. Maka dari itu penyebab ya Binance menarik diri terhadap FTX, kemudian dia menjual keseluruhan sahamnya. Nah, ini salah satu penyebab juga mengapa FTX mengalami keruntuhan menurut dari Kevin O'Leary teman-teman ya. Itu menurut dia pribadi ya. Saya akan tunjukkan kepada Anda yang berikutnya, next ya. Di sini kita melihat Kevin O'Leary telah mengatakan kepada Kongres Amerika Serikat ya, dalam suatu video ya, bisa kalian lihat videonya, bahwa dia yakin bursa kripto yang runtuh FTX yang dia maksud gagal karena saingannya Binance sengaja menghentikan bisnisnya. Dia mengatakan mantan CEO FTX Sam Bankman-Fried SBF memberitahunya bahwa Binance yang memiliki 20% saham ekuitas di FTX menolak untuk memenuhi permintaan regulator setiap kali FTX mengajukan lisensi di yurisdiksi yang berbeda. Kemudian Kevin O'Leary ya, di sini kita melihat Kevin O'Leary membagikan mengapa menurut dia FTX gagal dengan senator Amerika
Serikat. Kemudian ya, Kevin O'Leary ya berbagi mengapa menurutnya crypto exchange FTX runtuh dalam sidang Kongres pada beberapa hari yang lalu berjudul Crypto Crash. Dia berbicara di sana, teman-teman. Mengapa gelembung FTX meledak dan membahayakan konsumen di hadapan Komite Senat untuk Perbankan, Perumahan, dan Urusan Perkotaan. Nah, Senator Pat Toomey bertanya kepada O'Leary. Ya, dia bertanya kepada Kevin O'Leary, mengapa menurut Anda FTX gagal? Dan kemudian Kevin O'Leary menjawab, saya punya pendapat. Ini pendapat opini dia, opini pribadi dari Kevin O'Leary, teman-teman semua. Saya tidak punya catatan. Dia melanjutkan untuk menyampaikan apa yang dikatakan mantan si FTX yaitu Sam Bankman-Fried kepadanya setelah Kevin O'Leary itu menyadari bahwa dana menghilang dari akun FTX-nya. Jadi Kevin O'Leary pun dia memiliki dana sangat banyak, teman-teman sangat banyak di FTX. Dia juga menyadari bahwa kehilangan dana tersebut dari FTX. Nah, kemudian Kevin O'Leary, setelah akun saya dilucuti dari semua aset mereka dan semua informasi akuntansi dan perdagangan, saya tidak bisa mendapatkan jawaban dari salah satu eksekutif di perusahaan. Jadi saya menelpon Sam Bankman-Fried. Jadi pada saat itu ini Kevin O'Leary bercerita, teman-teman semua awal mula dia kehilangan dananya, teman-teman. Dananya dilucuti, artinya seperti itu. Nah, kemudian dia menelpon CEO FTX mantan CEO FTX yang saat ini sudah ditahan, teman-teman semua, oleh otoritas berwenang di Amerika Serikat. Nah, dia bertanya kepada Sam Bankman-Fried. Dia berkata, di mana uangnya, Sam? Nah, kemudian SBF memberitahu O'Leary bahwa dia tidak lagi tahu karena dia telah ditolak akses ke server. Kemudian O'Leary memberitahu Komite Senat, ini adalah kasus sederhana di benak saya tentang kemana perginya uang itu. Next, kemudian selama percakapan telepon mereka, bintang atau ini maksudnya adalah Kevin O'Leary meminta Bankman-Fried untuk menjelaskan bagaimana dia menggunakan hasil dari aset FTX selama 24 bulan terakhir. Nah, di sini O'Leary meminta SBF untuk menjelaskan selama 24 bulan terakhir ini dana dari dana dari FTX itu dilarikan kemana sih dalam 24 jam terakhir ini. Nah, saat itulah teman-teman semua Kevin O'Leary mengetahui tentang transaksi senilai sekitar 2 miliar dolar hingga 3 miliaran US dollar untuk membeli kembali saham FTX dari Binance. Jadi ceritanya itu Binance ini kan memiliki saham FTX sekitar 20%, teman-teman semua. Kemudian FTX mengeluarkan duit sekitar 2 miliaran hingga 3 miliaran US dollar kemudian untuk apa? Untuk membeli saham yang dijual oleh Binance ini. Nah, mungkin si SBF mungkin bisa jadi ini opini saya pribadi, bisa jadi bahwa dia menggunakan uang dana user di FTX mungkin untuk membeli kembali saham yang dijual oleh Binance. Sebenarnya menurut saya pribadi, kalau tidak ada perseteruan, kalau mungkin di beberapa bulan yang lalu Binance tidak menarik diri terhadap FTX, mungkin FTX tidak akan runtuh, teman-teman karena mungkin ditambah lagi kita berada di bear market, kepanikan terjadi besar-besaran sehingga terjadi penjualan besar-besaran, kemudian juga likuiditas teman-teman dari FTX berkurang sehingga tidak mampu menutupi semua penarikan yang terjadi. Maka inilah yang terjadi pada FTX, sangat disayangkan, teman-teman 3 terbesar FTX ini FTX yang ketiga terbesar FTX ini exchange terbesar ketiga maksud saya setelah Binance, Coinbase, dan kemudian menyusul FTX, teman-teman sangat disayangkan memang kejadian FTX ini mengalami keruntuhan. Ini merupakan keruntuhan exchange terpusat atau CEX terbesar dalam sejarah ruang cryptocurrency. Nah, kemudian saya tidak mengetahui hal ini pada saat itu, tetapi pada titik tertentu, Changpeng Zhao atau CZ, CEO dari Binance, yang menjalankan Binance membeli 20% kepemilikan di perusahaan Sam Bankman-Fried untuk stok benih pada saat itu, teman-teman sebelum dia menjual. Jadi SBF ini menarik diri kemudian menjual kepemilikan sahamnya. Ini kata O'Leary kepada Senator Amerika Serikat. Next, yang perlu kalian ketahui berikutnya, O'Leary menekankan bahwa FTX menghabiskan sekitar 3 miliar dolar untuk membeli kembali saham dari Binance, menghapus aset neracanya. Dia merinci
dalam pandangan saya ya. Pendapat pribadi saya menurut Kevin O'Leary, dua raksasa yang memiliki pasar yang tidak terkait bersama-sama dan menumbuhkan bisnis yang luar biasa ini dalam hal pertumbuhan berpegang satu sama lain. Kemudian Kevin O'Leary mengungkapkan teman-teman semua, yang satu membuat yang lain gulung tikar dengan sengaja. Maksudnya apa? Yang satu apa? Yang artinya Binance membuat gulung tikar FTX. Ini menurut dia pribadi teman-teman semua ya. Mungkin tidak ada yang salah dengan itu, tetapi Binance adalah monopoli global besar-besaran. Bagaimana pendapat Anda teman-teman tentang antara FTX dan Binance ini? Apakah memang betul? Bagaimana pandangan Anda tentang pandangan dari Kevin O'Leary bahwa Binance adalah monopoli global besar-besaran yang tidak diatur sekarang? Mereka membuat FTX gulung tikar. Sekarang banyak alasan lain, saya yakin, tapi itu pendapat pribadi saya. Menurut ini O'Leary ya, mengklarifikasi tanpa menyebutkan penipuan atau tuduhan lain yang diajukan terhadap FTX dan Bankman-Fried oleh pemerintah dan regulator Amerika Serikat minggu ini teman-teman. Memang minggu-minggu ini ya, apalagi baru-baru ini kan secara resmi bahwa mantan FTX Sam Bankman-Fried telah ditahan teman-teman semua ya oleh otoritas berwenang di Amerika Serikat. Saya pikir memang berita ini menarik yang perlu kalian ketahui teman-teman semua. Makanya kenapa ini perlu saya sampaikan untuk Anda semua, sehingga Anda agar mengetahui kejadian yang terjadi di ruang cryptocurrency. Saya pikir sebenarnya masih banyak lagi informasi yang perlu saya sampaikan untuk Anda semua, tetapi waktu kita terbatas. Saya pikir cukup sekian mungkin informasi kali ini. Jika kalian memiliki akun media sosial Twitter, saya ingatkan kepada Anda, ikuti kami juga di Twitter ya. Cek saja description video ini, atau bisa kalian cek aja di pencarian @CryptoDailyID teman-teman semua ya. Nama saya Sofyan, owner Crypto Daily Indonesia. Sampai jumpa pada video besar berikutnya. See you. Bye bye.